kepada kita semua yang selalu mengklaim diri sebagai umat pilihan. Ya. Jangan habiskan energimu, waktumu, pikiranmu, rasionalitasmu, intelijensimu hanya untuk mengutak-atik tentang kabar celaka dari antikristus. Itu kuno. Itu sesuatu yang tidak akan membawa manfaat dan berkat apapun kepada dirimu. Malah kau memanggil apa yang menjadi kekhawatiranmu dan ketakutanmu. Itulah yang akan mendatangi engkau. Segala celaka akan datang. Untuk apa takut kepada antikristus kalau kita sudah memiliki Kristus? Shalom, apa kabar saudara? Selamat datang dan jumpa lagi di program Bible Meditation The Forgiven Church. Dan kali ini saya ditemani oleh Pendeta Manuntun. Apa kabar Pendeta? Yes, sehat, baik. Kita selalu lihat bagaimana podcast-podcast sebelumnya yang sangat baik, sangat dinantikan oleh jemaat ataupun mungkin para tamu yang juga akan mampir ke gereja kita gitu ya. Dan selalu menarik temanya. Dan kali ini kita sampai sudah di pelajaran ke-9 di kuartal kedua tahun 2025 gitu ya. Dalam judul yaitu Dalam Mazmur di bagian kedua. Live di studio Ulibana, saudara simak sampai pada akhir nanti gitu ya. Baik Pendeta, ini meditasi Alkitab ini bergonta-ganti tema dan semuanya pasti menguatkan kita. Ya. Di sini dalam Mazmur bagian 2. Nah, sehubungan dengan tema Bible meditasi kita di hari ini, sebenarnya pelajaran tentang apakah ini sebenarnya Pendeta dalam Mazmur ini? Ya, kita senang mempelajari Mazmur Daud, suatu nyanyian yang penuh dengan pesan-pesan ilahi. Walaupun itu dialami oleh Daud sendiri, tapi di sana dari berbagai sudut pandang kehidupan, Tuhan menyampaikan pesannya lewat nyanyian. Hebat sekali. Nah, yang menarik, kita lihat dari satu sudut pandang, yaitu di sudut pandang kesesakan, kesusahan. Masa yang begitu sukar. Kita mau lihat itu tuh dari situ. Untuk tema malam ini. Ya. Jadi, seperti apa Tuhan kasih pesan melalui Daud? Kenapa? Begini. Banyak sekali kita ini menjadi terpuruk kehidupannya bukan karena sekedar persoalan yang sedang kita hadapi, bukan karena tantangan, bukan karena problema, bukan karena kekurangan, bukan karena kesulitan-kesulitan, tapi justru karena kekhawatiran kita tentang masa depan. Oke. Paham ya maksudnya? Kita mau melihat ini nih sekarang. Ada apa dengan masa depan? Itu menjadi pertanyaan semua orang, termasuk seorang raja yang sangat diberkati seperti Daud. Dia mengalami kesusahan, kesesakan. Seperti apa nanti yang akan terjadi kepada diriku, kepada keturunanku, kepada keluargaku? Ya itulah semua yang di pikiran Daud. Nah, apa? Karena dari masa lalunya hingga sampai ketika dia menulis kitab Mazmur itu, persoalan dan masalah nggak berhenti-berhenti. Banyak sekali. Dan luar biasa dahsyat sekali. Nah, tapi dia nanti akan berbicara kepada kita dalam nyanyian. Tapi yang kita percaya nyanyian itu adalah inspirasi yang datang dari Tuhan tentang masa depan. Karena orang-orang hari ini itu psikomatik. Ketakutan yang amat sangat di dalam jiwanya sehingga mempengaruhi keadaan tubuhnya. Nah, itu waktu pandemi kita ngalami banyak psikomatik. Bahkan di level pertama itu. Fatality rate, penyebab kematian yang tertinggi adalah bukan karena COVID itu sendiri. Bukan juga karena penyakit-penyakit yang terintegrasi kepada COVID itu sendiri. Tapi karena ketakutan dan kekhawatiran kita. Nah itu berkira Yon. Ini yang mau kita ulas. Baik, jadi saya mau sedikit. Ternyata memang ya Raja Daud pada akhirnya manusia biasa sama kayak seperti kita lah. Kita khawatir tentang masa depan. Jadi yang belum terjadi gitu ya benar ya. Itu kita khawatir karena mungkin ada rasa ketidakpercayaan mungkin ya. Ternyata juga itu menimbulkan psikomatik. Jadi psikomatik bisa lebih mencelakakan gitu ya, Pendeta ya. Wah, itu bisa berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu sering dihantui oleh rasa kekhawatiran dan ketakutan.
Ya, saya selalu bilang tuh, ya, kalau kita sering-sering khawatir tuh ya, itu rezeki kita bisa hilang. oh gitu ya. Kalau kita sering ketakutan, itu sakit penyakit bisa datang. Oke. Nah, gitulah. Baik. Nah, baik. Jadi kita lebih spesifik mengenai Raja Daud ya. Oke. Dari sejak dia muda, diurapi, dia anak bungsu dan kakak-kakaknya juga ternyata yang dipilih waktu itu adalah ternyata dia. Artinya memang dia ini pilihan ya berarti pendeta. Memang di Tuhan. Nah, ketika dipilih Tuhan ya seperti pada umumnya banyak gelombang rintangan yang dia hadapi ya. Kesesakan, bahkan sukacita, dan mungkin dia merasa ya banyak dikejar-kejar oleh Saul atau mungkin punya konflik dengan anaknya dan peperangan banyak sekali gitu ya. Nah, ada Tuhan di antara semuanya itu. Menurut pendeta bagaimana? Ya, jadi kita memang patut mendengar Daud ketika dia berbicara tentang kesesakan atau kesukaran. Karena kalau kita bandingkan dengan diri kita sekarang ini, wah, terlalu jauh kita dibanding dia. Dan jangan lupa statusnya sebagai raja, orang nomor 1. Bayangkan dia mengalami kesusahan atau kesesakan atau kesukaran bukan hanya pada waktu dia sebelum jadi raja. Jadi sebelum jadi raja waktu dia muda, bagaimana dia melawan Goliat, bagaimana dia mendapat perlakuan yang kurang adil dari kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya, bagaimana dia dilecehkan, bagaimana dia dibully ya. Nah, bertambah dia dewasa, bertambah ilmunya, bertambah kemapanannya, justru kesusahan, kesesakan itu nggak berkurang. Kesusahan, kesesakan itu menjelma lagi dalam range yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi, tingkat kesulitannya bahkan lebih lagi, hingga sampai dia menjadi panglima perang, ya kan? Dia harus berhadapan dengan orang yang memberikan dia kepercayaan, ya kan? Tapi sekaligus orang yang mencurigainya dan sangat cemburu kepadanya, yaitu seorang raja Saul. Gimana ya dicemburui oleh seorang raja gitu ya? Raja loh, orang nomor 1. Apalagi kekurangannya Yon, tapi masih bisa cemburu kepada seorang panglima gitu. Dan Daud bukan orang yang apa itu namanya, tanpa kepekaan. Ya, dia bisa rasakan tuh kebencian Saul yang bertubi-tubi dan berikhtiar banget untuk mencelakainya, menjatuhkannya gitu ya. Tapi apakah Daud dalam hal ini semakin jatuh dan terpuruk? Enggak. Ya. Tapi ya itu dia. Daud membuktikan bahwa luar biasa dia percaya kepada penyertaan Tuhan, dia nggak menyerah, ya kan? Bahkan bukti bahwa dia tidak kenapa-kenapa. Dia yakin sekali masa depannya akan baik-baik saja. Dia nggak pernah membalas apa yang menjadi perlakuan musuhnya kepadanya. Gitu. Nah itu dari Daud, ya kan? Iya. Waktu menghadapi Goliat, menghadapi Saul, ya kan? Iya. Bayangin raksasa-raksasa datang. Iya. Raksasa fisik udah oke, Goliat. Iya. Raksasa jabatan, kekuasaan udah Saul. Saul, betul. Lalu raksasa-raksasa dalam kenegaraan, kebangsaan, itu datang bangsa-bangsa yang kejam, Filistin, Edom, Moab, ya kan? Jadi itu semua datang, dia bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Nggak habis-habisnya sampai di masa tuanya, dia masih tetap mengalami masa kesusahan dan kesesakan. Sampai di romantika hidupannya juga ya? Ya, itu dia. Iya. Jadi apapun yang terjadi kepada Daud, ternyata Daud itu nggak pernah khawatir tentang masa depannya. Ya, walaupun dia sudah melihat semua tantangan-tantangan hidupnya, ya kan? Semakin tertantang dia malah semakin yakin dia akan menang. Gitu. Oke. Di meditasi Alkitab ini kesesakan yang dia alami cukup banyak nih pendeta. Dan di sini ada kutipan bahwa tidak ada yang lebih berat atau tragis daripada dikhianati oleh anak kandungnya. Benar ya? Ya. Jadi dari semua masa kesesakan itu, masa kesusahan, kita mau pilih dulu Yon, mana yang paling berat yang dialami Daud. Dan coba kita pikir-pikir sejenak. Ada melawan Goliat kah?
Melawan Saul kah? Iya, iya. Ya kan? Melawan Edom kah? Melawan Moab kah? Filistin kah? Ya kan? Iya. Yang mana? Yang melawan orang Amalek? Atau melawan anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri? Nah, itu lebih berat sebenarnya. Kenapa kira-kira lebih berat? Apa ya? Ya takutnya dia bisa dianya terbunuh atau mungkin di satu sisi ya anaknya. Iya. Gitu menurut saya. Ya kita harus membayangkan itu terjadi kepada diri kita sendiri. Kalau kesesakan itu, perlawanan itu, musuh itu datang dari anak yang kita lahirkan sendiri, darah daging sendiri. Itu pasti jauh lebih berat. Kenapa? Karena satu tekanan batin itu melampaui 1000 pukulan di badan. Ya, Daud akan dilema di situ, seperti makan buah si malakama. Kenapa? Karena kalau dia menyerang, nanti anaknya terbunuh. Tapi kalau dia biarkan dirinya diserang, dia dan rakyatnya terbunuh. Harus jadi apa itu? Itu apakah Daud berkurang cintanya kepada Absalom? Oh tidak, sama sekali. Saya melihat dan saya walaupun anak saya masih umur 10 tahun hari ini, Yon. Saya masih sulit membayangkan kalaupun dia nanti ya, seburuknya, tapi ini hanya kan seandainya. Tapi saya afirmasi dalam nama Tuhan anak saya akan baik-baik saja di masa depannya. Tapi kalau terjadi sesuatu yang buruk kepadanya, saya sendiri sulit memang untuk meninggalkannya dan melupakannya, apalagi membencinya. Saya malah memilih lebih baik saya mati daripada anak saya mati. Karena begitu sayangnya saya. Nah, saya merasakan sekelumit apa yang dirasakan oleh Daud. Ya, sekelumit. Jadi walaupun tidak sepenuhnya, saya melihat ini Daud menjadi teladan yang luar biasa sekali nih. Ya. Sudah pasti ketika ya kita tahu ceritanya itu dalam 2 Samuel pasal 15. Absalom itu seorang yang secara penampilan yang paling ganteng dari semua anak lelaki Daud. Benar dia luar biasa, memukau secara fisik, good looking. Appearance-nya itu memang atraktif lah bagi semua orang. Ya, karena memang Daud itu sendiri tampan dan rupawan ya. Jadi keturunannya seperti itu. Akan tetapi tingkah lakunya itu, entah apa, banyak faktor yang membuat Absalom itu menjadi pengkhianat akhirnya. Ya, kalau kita mau gali lebih dalam supaya memberi pesan moral kepada kita. Sebetulnya Absalom menjadi pengkhianat yang luar biasa di dalam kehidupan Daud itu karena Daud sendiri sebetulnya. Ya, sejak dia mengkhianati Tuhan dengan cara mengambil Batseba, istri dari prajuritnya, itu dengan cara yang tidak dikenan Tuhan dan niat yang jahat. Sejak saat itu ada banyak kutuk datang ke dalam rumah tangganya, bahkan ke dalam kerajaannya. Orang yang di bawah hukum Taurat seperti Daud, ini sudah kepastian. Karena pikiran mereka, mindset mereka, belief system mereka, diatur oleh Torah, tanah Ibrani. Yang prinsipnya do good, get good, do bad, get bad. Jadi itu sebabnya ketika dia sadar bahwa hasil perbuatan yang jahat dan niat yang jahat itu tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Itu mindset mereka dulu. Selalu akan dibalaskan. Tidak ada yang gratisan. Itu semua orang yang hidup di bawah Taurat dulu begitu. Sehingga itu akan masuk ke dimensi jiwa mereka, kan selalu dihantui rasa bersalah itu, ya kan? Mereka percaya, mereka juga tahu Tuhan Maha maaf dan pengampun, tapi ketika itu maaf dan pengampunan yang dimengerti oleh orang-orang yang hidup di bawah Torah haruslah dengan usaha mereka. Mereka harus berjuang sekuat tenaga mereka untuk bertobat, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kefasikan, ya kan? Barulah mereka bisa dengan tenang, ya kan, menikmati hidupnya. Kalau tidak, mereka tahu semua yang telah mereka lakukan dan niatkan, semua yang jahat maksudnya, pasti akan datang kembali kepadanya. Karena itu mereka percaya hukum tabur tuai. Do good, get good, do bad, get bad. Lakukan yang dapat yang baik, lakukan yang jahat, dapat yang jahat. Jiwa yang seperti ini justru menarik energi di semesta. Kalau mau dijelaskan kenapa begitu start persoalan masalah
keresahan itu datang bertubi-tubi ke dalam rumah tangga Daud dan negaranya, itu karena rasa bersalah yang begitu hebat. Ya. Saya mau bilang rasa bersalah yang begitu hebat itu justru bukan membuat keadaan jadi lebih baik. Justru akan menarik semua energi di sekelilingnya, energi yang buruk. Nah, itulah sebabnya kenapa hukum tabur tuai berlaku bagi orang-orang yang di bawah hukum Taurat. Ya, karena semua akan dirasuki oleh rasa bersalah. Begitu. Saya mau bertanya, rasa bersalah itu begitu menghantui lah gitu ya. Dan sebagaimana seharusnya yang kita harus mengatasi itu. Kalau di zaman ketika Sang Kasih Karunia datang, itu sebabnya kita benar-benar menikmati sepenuhnya kasih karunia. Karena kita hanya tinggal switch on. Jadi di switch aja. Bahwa ketika kita percaya, oke, dosaku boleh jadi besar, tapi kasih karunia, maaf dan pengampunan Allah jauh-jauh lebih besar. Nah, kita harus masuk ke dimensi keyakinan itu. Seperti apa keyakinan itu? Oh, itu memang harus jembatan roh kasih karunia itu ada pada jiwa. Jadi memang jiwa ini harus dinutrisi. Dinutrisi terus dengan keyakinan bahwa sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita sudah menyadarinya, sejenak, seketika, Allah mengampuni langsung dosa kita. Bahkan kalau kita benar-benar yakin, akibatnya pun tidak ada. Jadi ada orang bilang, enggak, akibat masih tetap berjalan, kita harus bayar. Enggak, tidak ada penghakiman dan penghukuman lagi. Semua yang hidup di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1-3. Ya, tidak ada lagi. Nah, cuma kalau kita masih terus menerimanya hari ini, bukan sekedar hukum sebab akibat, bukan. Di dalam Kristus, di dalam rohnya, di dalam kasih karunia-Nya, hukum sebab akibat pun dipatahkan kalau kita percaya. Nah, kenapa kita masih menerimanya? Ya sederhana aja, karena kita belum percaya. Kita masih dihantui kegelisahan, pembalasan atas semua dosa kita. Makanya guilty feeling lah yang mendatangkan kutuk kepada kita. Rasa bersalah. Nah, itu sebabnya memang apa pesannya? Apakah kita harus menghilangkan rasa bersalah dengan berbagai cara? No, bukan itu. Kesimpulannya adalah jangan main-main dengan dosa. Itu maksudnya. Makanya kalau sudah nikmat hidup di dalam Tuhan, nikmati saja. Jangan bayar mahal dengan dosa. Ya kan? Itu aja. Bukan berarti kita cuma satu yang bisa menenangkan jiwa kita. Kalau kita percaya sepenuhnya bahwa Allah sanggup memaafkan dan mengampuni. Memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa kita. Itu. Kalau kita memang benar-benar terstimulus jiwa kita dengan rasa percaya itu, bukan tidak mungkin, sangat memungkinkan. Semua akibatnya kita tidak akan terima. Gitu. Nah, tapi apa cirinya? Kalau kita memang sudah melepas semua akibat-akibat itu, kita tenang, kita nothing tulus. Bahkan kita nggak pernah memikirkan lagi akibatnya. Bahkan begini, kita bilang, seandainya pun terjadi, it's okay. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Itu biasanya justru lepas. Gitu. Nah, makanya saya bilang ini sudah menjadi hukum terhadap belief system pada waktu itu. Dan mungkin kebanyakan orang sampai saat ini. Jadi kalau kita baca begini, makanya Ayub bilang begini. Ayub pasal 3 ayat 25-26. Saudara boleh baca di layar. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tapi kegelisahanlah yang timbul. Saya percaya Tuhan tidak pernah menghukum siapapun. Sejahat apapun orang. Tapi orang itu sendirilah yang terhukum oleh kejahatannya. Bagaimana ceritanya? Ya kejahatannya itu membuat dia merasa bersalah. Ya kan? Sehingga menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, ya kan? Dan apa yang dikhawatirkannya itulah yang mendatangi dia. Apa yang ditakutkannya, itulah yang hinggap kepadanya. Jadi jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangankan Tuhan, iblis pun tidak layak disalahkan. Gitu ya? Iblis hanya menuntut, mendakwa. Ya. Dia pun nggak diberi izin untuk menjatuhkan serangan kepada setiap orang, nggak sembarangan. Tapi di semesta ini punya denyut nadi, itu sebutan saya.
Dia punya denyut nadi, dia punya jiwa yang hidup. Nah, jiwa ketemu jiwa, jiwa yang khawatir akan menarik energi kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan itu yang mendatangi kita. Apa yang kita takutkan itu yang hadir kepada kita. Nah, itu sebabnya ya jelas kejahatan yang kita buat, kesalahan yang kita buat, iblis hanya memanfaatkan hukum semesta ini. Habis ini dia pasti merasa bersalah, malu, khawatir dan takut. Itu kan yang terjadi pada Adam. Nah, sehingga mereka kehilangan berkat-berkat yang sudah ada. Bahkan tertutup dari apa yang akan datang. Memang begitu. Jadi kekhawatiran itu sebetulnya itulah benih yang kita tabur. Sehingga kita tuai sendiri. Iblis nggak perlu harus menyerang. Iblis nggak harus menumpahkan darah, menjatuhkan bara, melepaskan kutuknya. Enggak. Dia cukup menuntut. Menuntut apa? Hukum yang berlaku, ya kan? Yeah. Dia akan bilang loh, dia khawatir. Makanya kenapa di masa kasih karunia kita diingatkan untuk tetap mengisi dimensi jiwa kita dengan apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang layak dipuji. Betul. Apa yang dianggap kebajikan. Nah, dari dimensi jiwa ini kan dimensi jiwa di tengah ya. Di tengah-tengah antara tubuh dan roh. Dari dimensi jiwa ini, kalau sudah kita mensuplai seluruh kebaikan, kedamaian, ketenangan, kegembiraan, sukacita, hal-hal manis, ya, yang enak dan didengar, yang nikmat, kita suplai ke dalam jiwa kita, atau seperti kita taruh benihnya ke dalam jiwa kita, maka itu akan masuk kita ke dimensi yang ketiga, yaitu roh. Di alam roh, saya mau katakan pada kita semua, ini justru produk dari perjanjian yang baru, yaitu pelayanan roh. Jadi pelayan roh akan menyediakan semua keperluan kita. Apa yang pertama? Yang seharusnya kita menerima kutuk itu diubah jadi berkat. Jadi bisa dilepaskan. Jadi orang yang sadar tentang perjanjian yang baru, yaitu pelayan-pelayan roh, seperti yang dalam 2 Korintus pasal 3 itu kinerjanya. Jadi kalau kita sadar bahwa kasih karunia Allah berlaku bagi kita, berlaku atas kesalahan dan dosa kita, mau sebesar apapun itu, maka dia bisa mengangkat semua akibat-akibatnya bahkan. Jadi kalau ada teolog, sarjana, teolog, pelajar Alkitab bilang kita harus tetap menerima akibatnya, ya ngapain kita punya Kristus? Iya. Gitu. Enggak. Akibatnya pun bisa ditanggung. Kalau memang itu yang terjadi, untuk apa kita hidup dalam roh? Di alam roh, ini acak kadut semuanya. Acak kadut maksud saya, ini bolak-balik semuanya. Ini alam roh itu berbeda dengan alam daging, ya kan? Dia bisa mengubah segala sesuatunya. Kalau sudah di level ini, itu nggak ada lagi ruang dan waktu, atau dia melampaui ruang dan waktu. Makanya di alam roh mujizat bisa terjadi. Mujizat dalam perspektif kedagingan, ya kan? Daging kan harus terikat oleh hukum materi, ya. Hukum sebab akibat, kan? Jadi, tapi di alam roh, bisa dibalikin semua itu. Makanya, walaupun besar apapun dosa orang, ya, tapi kalau orang itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dia bisa tidak menanggungnya. Tapi orang yang sudah di dimensi jiwanya terisi oleh kasih karunia Tuhan, dia udah nggak peduli lagi terhadap sebab akibat. Sehingga kalaupun akibatnya datang, kalaupun akibatnya datang, itu Daud sendiri yang mengatakan, orang yang rohnya kuat akan sanggup menanggung penderitaan. Oh begitu ya? Iya. Mazmur berapa itu benar? Nanti mungkin bisa dibaca di sini ya. Oke. Jadi orang yang rohnya kuat akan sanggup menanggung penderitaannya. Penderitaan apa itu? Ya mungkin akibat dari dosa, akibat dari kesalahan dan dosanya, ya kan? Jadi artinya akan ada 2 kemungkinan. Dia menjadi kuat menanggung seluruh penderitaannya, seakan-akan tidak ada artinya lagi, atau sama sekali memang akibatnya itu tersingkirkan oleh kuasa Allah yang ajaib. Oke. Itu bedanya hidup di bawah hukum Taurat dengan hidup di bawah kasih karunia, memungkinkan segala-galanya. Di bawah hukum Taurat, kita nggak ada maaf. No mercy. No mercy. Semua yang kau lakukan salah, kau harus terima salahnya. Semua kau lakukan jahat, kau harus terima kejahatannya.
Get good. Barang apa yang ingin diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi harus ada balasannya. Semua yang nggak dibayar, harus dibayar semua. Tapi kalau dalam kasih karunia, di dalam dimensi kasih karunia, Yesus Kristus yang membayarnya untuk kita. Itu. Konsekuensinya sudah dengan akibatnya. Ya. Either dia yang menanggung semua, menyingkirkan semua prosesnya, akibatnya itu, yang sepatutnya yang harus diterima. Atau Allah memberi kekuatan, rohnya. Pelayanan roh itu. Seperti kita nggak ngerasakan. Ya kan? Oleh karena kesalahan kita misalnya, kita menjadi merugi. Oke, kita nggak usah khawatir lagi. Orang yang sudah hidup dalam roh, dia nggak takut lagi kerugian. Kalau dia udah tiba di kesadaran, dia bilang, oh rugi, oke. Terus dia sadar. Dia pejamkan matanya, dia tenggelam dalam kesunyian, dan dia bergulat dalam perenungan. Dia sadar. Karena kalau roh itu datang, dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lalu hatinya lega. Dia bilang, terserah Tuhan, kalau aku salah, apapun itu, aku siap, tapi aku percaya. Aku siap, aku menanggungnya, tapi aku percaya. Kau tidak biarkan aku menanggungnya, kau yang telah menanggung. Tapi kalaupun aku harus menanggungnya, beri kekuatan kepadaku. Karena ketika kau berikan aku kekuatan, aku seperti tidak merasakan apa-apa terhadap penderitaanku. Begitu dia. Udah itunya. Dan itu nyanyian Daud di masa kesesakan. Baik. Ternyata berarti yang Daud ini berarti seperti gambaran umat pilihan Allah yang saat ini untuk tidak perlu panik, khawatir gitu ya. Iya. Kabar tentang celaka atau masa depan yang masih blur gitu ya. Atau konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan secara sadar. Banyak orang percaya berbuat kesalahan, merasa terdakwa dan berkata, aduh ini hukuman dari Tuhan. Ini hukuman Tuhan buat saya. Itu sense dari... Apa benar begitu pendeta? Itu sengat maut. Oh itu sengat maut ya? Yang sengat itu bisa maut itu datang dari hukum Taurat. Oke. Itu sense yang selalu senantiasa ada di dalam jiwa setiap orang yang mengglorifikasinya atau yang percaya kepadanya. Iya. Maka dia akan selalu begitu. Setiap dia penderitaan akibat dari kesalahan dan dosanya, maka dia bilang, ya sama seperti nabi-nabi juga mengatakan itu, karena mereka di bawah mindset atau belief system hukum Taurat. Okay. Tuhan telah menghukum aku gitu. Jadi dia percaya Tuhan menghukumnya, itu sebabnya kegelisahan, ketakutan ada padanya. Sebetulnya kalau memang dia benar-benar tahu bahwa Tuhan yang menghukum dia, hukuman dari Tuhan, apa yang mesti ditakutkan? Sebetulnya jadi nggak takut. Tapi nggak bisa nggak takut, karena memang dia pikir Tuhan yang menghukum. Nggak pernah Tuhan hukum siapapun. Nggak pernah. Ya. Kalau ditulis di situ, Tuhan menghukum, itu belief system. Karena sudah memang begitu. Jadi membaca dalam belief system hukum Taurat. Dalam mindset hukum Taurat. Ya memang bahasanya, tapi realitanya enggak pernah. Seperti yang saya jelaskan, manusia terhukum oleh kesalahannya sendiri. Bagaimana prosesnya? Itu tadi. Jiwanya akan merasa gelisah, kan? Jiwanya akan merasa khawatir, ketakutan. Maka jiwa yang gelisah, khawatir, dan takut itu akan memanggil semua unsur-unsur semesta untuk datang membawa apa yang dia khawatirkan dan dia gelisahkan. Kalau dia berpikir aku akan terhukum, ya dia akan terhukum. Oke. Nah, kenapa? Dan memang itu. Iblis sudah siap di sampingnya. Mendakwa semesta. Dia bilang, harus dijatuhkan nih. Dia khawatir, jatuhin dong. Khawatir itu kan sama dengan ketidakpercayaan. Sama dengan tidak beriman. Kan gitu. Masa aku aja? Kata iblis. Ya, mereka juga harus begitu. Nah, memang kenapa di zaman kasih karunia harus di-switch seperti itu? Ya memang harus begitu. Memang harus radikal seperti itu. Sampai akhirnya kita tenang. Kita boleh berdosa, kita boleh bersalah. Tapi kalau roh sudah datang mengingatkan kita, menginsafkan kita, kita sudah harus sampai pada dimensi jiwa yang lega. Maka datang berkat pengampunan itu. Kan berkat pengampunan itu bukan teori. Kita juga nggak dengar Allah ngomong, ya anakku kamu sudah diampuni. Enggak gitu kan.
Ada buktinya orang diampuni, dilepaskan dari penderitaannya, atau digagalkan penderitaannya, itu sih. Diteguhkan, dikuatkan dia untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar terhadap semua pencobaan dan penderitaannya. Itu yang pertama. Atau memang dipatahkan sama sekali. Lah, itu memang keajaiban, itu memang mujizat alam roh. Kasih karunia. Saya mau kasih tahu apa yang terjadi dengan Daud, ya kan? Sudah saya bilang tadi. Kita lihat yuk. Supaya kita ngerti. Ini hanya kita bisa lihat ketika Daud sudah selesai semua peristiwa yang paling menegangkan dalam hidupnya. Kesusahan dan kesesakan yang paling dahsyat di dalam hidupnya. Bukan ketika melawan Goliat waktu masih dia muda. Bukan ketika melawan Saul ketika dia menjadi panglima. Bukan juga ketika melawan Amalek, Edom, Moab, Filistin. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang kejam, bengis. Bukan cuma itu. Tapi yang terberat, sekali lagi saya mau katakan, melawan anak kandungnya sendiri. Dia tahu ini hasil perbuatannya sendiri. Tapi Daud itu memang anak yang sudah terlatih, sangat percaya kepada Tuhan dan taat. Sekalipun dia di bawah kutuk hukum Taurat, belief sistem hukum Taurat. Tapi lihat bagaimana dia lepas. Yang berlaku pada Daud adalah Daud diteguhkan, dikuatkan rohnya untuk menanggung penderitaannya. Ini dia. Coba kita lihatnya. Kita lihat dulu, kalau dia masih ngomong ketika persoalan itu masih sedang terjadi, kita belum yakin gitu. Atau masih, belum selesai. Nah, ketika selesai, tandanya selesai apa? Dia bersuka cita, menulis lagu tentang itu. Menulis lagu, syair tentang kesesakan terberatnya. Ya kan? Mazmur pasal 3. Yuk kita baca dari ayat 1. Mazmur Daud. Apa judulnya di situ? Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Wah, ditulis ini satu fatsal ini. Nyanyian untuk Absalom, kan? Nyanyian ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, maksud saya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawan. Banyak sekali lawan-lawannya. Itu seperti yang saya sebut tadi. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Udah ngerti kan kita Daud tadi yang saya jelaskan itu? Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini nyanyian loh. Lihat, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ya kan? Lihat ini, afirmasi Daud ini. Dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Yang kata-kata berkat yang akan dia terima. Dia bukan orang yang, yang pesimis. Yang a priori. Ya. Dosanya boleh besar, tapi dia tahu persis bahwa pengampunan Allahnya jauh lebih besar. Lihat ini. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kita kalau nggak baca kisah sebenarnya, kita nggak ngerti kata-katanya. Kan dia bilang ini ketika dia lari dari Absalom anaknya. Betul kan ya? Sekarang dia bilang ini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Nyaring. Ini menjerit dalam tangisan maksudnya. Dan ia menjawab, Tuhan menjawab langsung. Aku dari gunungnya yang kudus. Gunung apa ini? Yuk kita lihat ya. Ini kisahnya. Absalom itu licik sekali. Ketika dia tebar pesona di pintu-pintu gerbang. Untuk menarik perhatian semua orang. Jangan lupa ya, Absalom ini udah melakukan kejahatan berulang sebelumnya. Ya kan? Dan dia punya adik Tamar. Diperkosa oleh saudara kandungnya dari ibunya yang lain, Amnon. Dan dia pakai strategi yang sangat licik. Dia bilang, minta izin sama Daud, ayahnya. Aku mau pesta nih, pengguntingan bulu domba. Aku mau pestalah sama anak raja semua. Oke, tolong izin Dedi, katanya. Aku akan bikin, undanglah Amnon. Padahal Amnon sebetulnya nggak dikasih. Tapi dipaksain. Di situ Amnon dikasih mabuk. Ketika dia mabuk, ditikam dia oleh Absalom, mati. Supaya melancarkan dendamnya karena Amnon pernah perkosa Tamar adiknya. Oke? Nah, Absalom melarikan diri. Yoab panglimanya ini paling banyak berurusan dengan Absalom. Anak ini anak raja, tapi banyak sekali bikin kesal Yoab lah. Sudah dari awal dia. Ya kan? Nah, singkat cerita saya nggak usah kesana terlalu jauh, tapi akhirnya Absalom ini karena juga dihasut oleh orang-orang yang nggak senang dengan Daud, kembali lah.
ini bayaran yang konsekuensi logis yang terjadi di kerajaan Daud di antara orang-orang terpercayanya. Daud kehilangan integritas karena dosa-dosanya. Orang jadi nggak respect sama dia. Orang jadi mudah melupakan kebaikannya dan perintah serta larangannya. Akhirnya begitu. Ini diambil kesempatan oleh orang-orang yang hendak berkhianat kepada Daud. Absalom dibesar-besarin, diglorifikasi supaya jadi raja untuk melawan Daud sendiri. Di pihak Absalom nggak main-main, orang-orang hebat. Ada imam, ada pemimpin pasukan, ada penasihat, ada cendekiawan, ada rakyat yang begitu banyak. Karena dia juga pintar. Bahkan sebagian dari istri Daud pun bisa diambilnya. Itu Absalom, ya kan? Nah, jadi dan akhirnya keadaan terbalik. Daud biasa berperang, mengalahkan musuh-musuh yang begitu bengis dan kejam. Tapi ketika menghadapi anaknya, bukan cuma kalah jumlah. Absalom menjadi besar dan kuat, pasukannya hebat. Dan orang di sekelilingnya pintar, cerdik, strategik. Oke? Dan memang diberitakan, nah ini berita celaka, kabar celaka kepada Daud. Bahwa Absalom akan membunuh dia dan mengganyang semua pasukannya. Akan menghancurkan. Dari cara Absalom, dengan tanpa ragu, meniduri beberapa istri raja yang ditinggalkan di istana. Iktihar Absalom dirasakan oleh Daud sampai ke denyut jiwanya. Dia pasti akan membunuh. Anak ini udah beriktihar membunuh. Haus kekuasaan. Dan udah gelap mata. Di saat seperti itu yang saya bilang, Daud seperti makan buah si malakama. Kan? Kalau maju, dia serang anaknya nanti bisa tewas. Dia masih sangat menyayanginya. Kalau dia mundur, menyerah, pasti dia akan dibunuh dan semua kerajaan akan direbut. Coba di saat itu, lihat ini. Bahwa mereka satu-satunya yang menjadi pegangan Daud adalah dulu belum ada firman Tuhan yang semudah ini kita bawa-bawa. Dan belum banyak nabi yang menulis kitab sucinya. Tanda hadirat Tuhan hanyalah Abiatar, imam besarnya, membawa tabut perjanjian. Mereka melarikan diri. Putusan Daud untuk melarikan diri. Meninggalkan istananya sendiri, kekuasaannya sendiri. Bukan gak luar biasa nih, Yoni. Dia pergi. Kemana dia pergi? Dia sekedar mengasingkan diri. Dia bukan untuk membuat strategi menyerang. Enggak. Ini bukan kebiasaan Daud. Dia pergi, kalau di 2 Samuel 15 ayat 30, tulis, Daud mendaki Bukit Zaitun. Sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Nah inilah sebetulnya yang disebut dalam Mazmur 3 itu tadi. Iya. Nah, Bukit Zaitun, dengar ya. Pada ayat keempat, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan nyaring, itu dengan tangisan, dengan jeritan, ya, dia menangis katanya. Bahkan katanya juga seluruh rakyat bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Mendaki Bukit Zaitun. Nah, disinilah. Ketika Daud menyadari dosa dan kesalahannya. Semua datang malapetaka dan penderitaan ini. Kesesakan ini, kesusahan ini, kesukaran ini. Oleh akibat dosanya. Ayat 31. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian. Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud. Inilah jeritannya sambil bicara dia. Bayangkan orang udah nangis, menjerit. Tahu siapa Ahitofel? Ini orang paling licik. Ini strategik perang. Ini penasihat raja ini. Dia tahu Ahitofel itu sudah ada bersama dengan anaknya Absalom. Lalu dia bilang gini sama Tuhan. Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Ketika dia berseru itu. Ketika dia mendaki Bukit Zaitun naik ke gunung Tuhan. Bukit Zaitun disebut dengan gunung Tuhan. Ayat 32. Ketika Daud sampai ke puncak. Ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Maka datanglah Husai, orang Arki, sahabatnya. Mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Inilah yang menjadi pertolongan. Datang dari gunung Tuhan katanya. Nah Husai ini apa? Dia bilang, cuma kau yang kau percaya. Kau sahabatku. Pergilah. Seakan-akan kau berpihak kepada Absalom. Tapi gagalkanlah semua nasihat Ahitofel. Karena Ahitofel sudah juga berikhtiar mau membunuh Raja Daud. Memberikan strategi-strategi yang licik.
untuk memerangi Daud dan pasukannya. Ahitofel menangkap ide itu dan pergi mendatangi Absalom tanpa curiga menerima dia. Dan ketika Ahitofel memberikan saran, oke, kepung nanti mereka, kita naik dari atas gunung. Biarkan mereka naik berada di lembah. Kita akan perangi mereka. Itu strategi perang yang sangat biasa dan luar biasa. Memang harus gitu kalau mau menang. Pasukan harus di atas. Yang diserang harus di bawah. Udah. Tapi tiba-tiba Husai bilang, oh enggak, ayahmu itu panglima perang. Nggak mungkin. Dia pasti sudah punya strategi yang lain. Dia belum terkalahkan sampai sekarang. Tapi lakukanlah ini. Akhirnya, singkat cerita, Husai menggiring, memberikan ide dan saran kepada Absalom, supaya mereka yang ada di lembah. Dan berhasil. Absalom percaya kepada Ahitofel. Kepada Husai. Itulah yang dimaksud Daud. Pertolonganku datang dari atas, dari gunung Tuhan. Yaitu sahabatnya yang tinggal di gunung Tuhan. Di Bukit Zaitun. Maka benar. Ketika itu singkat cerita, pasukan Absalom dan semua rakyatnya ada di bawah. Diseranglah oleh pasukan Daud yang memang sangat kuat. Habislah mereka, kocar-kacir. Sampai akhirnya, singkat cerita, Yoab membunuh Absalom. Dengan demikian Yoab menghapus semua apa yang telah menjadi kengerian, kesesakan, kerusuhan di antara orang Israel. Walaupun Daud sangat-sangat terpukul. Berkali-kali dibilang, anakku, 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 Absalom katanya. Dia sudah bilang jangan bunuh anakku, tapi tetap dibunuh. Dia masih besar, dia masih sangat ini. Tiba-tiba juga Yoab ngomong sama Daud. Apa-apaan kamu mempermalukan dirimu? Kau biarkan dirimu seperti ini. Jadi maksudmu, mana lebih baik? Anakmu itu menang, lalu membuat kita terbunuh semua. Apakah kau menginginkan kita semua terbunuh? Akhirnya Daud tenang. Masuk akal. Cepatlah, beruraplah atau basuhlah mukamu. Tampillah sebagai raja yang hebat. Coba lihat. Saya mau bilang begini. Inilah masalah kesesakan, kesukaran Daud. Tapi beres. Sejak itu, Daud tahu Allah nggak pernah tinggalkan dia. Melawan musuh yang paling licik sekalipun, yang paling kuat sekalipun. Dia tahu dia pasti berkemenangan. Ketika dia pun harus berhadapan dengan rasa bersalah oleh dosa-dosanya, dia tahu. Dia cukup afirmasi, Tuhan, datangkanlah berkat-Mu. Nah ini yang saya bilang, sekalipun datang akibat dosa kita. Kalau kita percaya terhadap kasih karunia Tuhan, maka Tuhan beri kita kekuatan, kemenangan, melewatinya. Ya kan? Melewatinya. Coba bayangkan, apa yang didoakan Daud itu? Apa yang diafirmasinya? Gagalkanlah ya Tuhan, nasihat Ahitofel itu. Datang. Bagaimana cara menggagalkannya? Daud nggak tahu. Dia masih dalam perjalanan, dia cuma tahu, dia tahu. Ahitofel itu kalau udah ngasih pesan, ngasih saran, strategik banget. Habis kita ini. Dia tahu itu. Karena dia bersama Ahitofel selama ini. Tapi dia bilang, dalam masa kesesakannya, dia menjerit sambil menangis. Itu desah nafasnya, apalagi sambil mendaki gunung bersama rakyatnya. Serentak sama-sama mereka tarik nafas. Mengaminkan doa Daud. Gagalkanlah ya Tuhan nasihat Ahitofel. Dan Tuhan kirim Husai di gunung itu sendiri. Makanya dia tulis begitu. Pertolonganku datang dari gunung Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bukit Zaitun. Husai lah yang dia maksud. Menanglah dia. Okay? Itu. Jadi itu sebabnya dia bilang, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun. Sebab Tuhan menopangku. Ayat 6. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Lihat, nggak ada takutnya. Gimana itu? Tentang masa depan dan kabar celaka. Padahal celaka itu datang oleh sebab akibat dari perbuatannya. Lah, sekarang kita takut sekali tentang antikris. Iya. Takut sekali tentang elit global yang akan berkonspirasi, menghancurkan umat pilihan katanya. Menyesatkannya mula-mula, mengembargonya secara fisik, baik dalam sektor ekonomi, kan? Dan dalam sektor apapun di kehidupan, semua dicurigai oleh umat pilihan, semua diwaspadai, semua berita celaka tentang kedatangan antikris digembar-gemborkan oleh umat pilihan.
Umat pilihan. Semua semakin takut. Semua semakin khawatir. Hello. Padahal itu bukan karena dosa dan kesalahannya. Tapi dia nggak bisa tenang. Itu sebabnya saya melihat ini yang akan terjadi seperti apa yang difirmankan Tuhan. Bahwa apa yang dikhawatirkan orang, itulah yang akan mendatanginya. Ayub 3, 25 dan 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Benar gak ya? Ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi apa lagi nih ya? Selalu didengungkan kabar celakanya. Selalu yang dibesar-besarkan adalah penyesatannya. Antikristusnya. Selalu yang dicurigai dan diteliti dengan detil-detil. Itu adalah antikristus. Cari-cari terus. Dari wajah antikristus. Kristusnya jadi nggak dicari. Ya. Dan digebar-gemborkan bukan kabar baik yang menyelamatkan. Tapi masa kesusahan, kesesakan yang membinasakan. Kabar celaka. Kabar celaka. Maka semua yang digembar-gemborkan inilah jadinya. Itu jadinya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya, menggemakannya. Ya, kalau saya sedang berdiri di pinggir sungai, saya sering itu karena rumah saya di pinggir sungai, di Pulau Raja. Saya bilang, berkat samamu. Suara itu balik, berkat samamu, mu. Kamu hebat, ya. Kamu sembuh, kamu sembuh. Tapi kalau saya bilang, kamu celaka, balik lagi dia, kan? Ya. Menggemakannya. Jadi seperti gelombang suara. Balik lagi kita dengar. Jadi kita memanggil semua energi semesta. Kan? Kamu celaka. Kamu binasa, kamu binasa. Kamu tersesat. Habis kita. Itulah yang terjadi. Baik. Begitu, Yon. Jadi cukup masif gitu ya. Tadi pendeta sampaikan bahwa Daud punya pergumulannya dan dia pada akhirnya menang. Dan dia tahu. Meskipun akhirnya anaknya mati, ya, tapi dia tahu itu dari kesalahan dia. Dia tahu. Dia sadar itu sampai di sana. Dan nggak semua orang bisa seperti Daud, pendeta, saya kira. Ketika melihat anaknya, oh ya, saya nggak bisa. Itu kesesakan yang dia jalani, pendeta. Ya. Gitu ya. Semoga Tuhan tahu. Saya mau selalu afirmasi. Saya nggak mau tinggalkan dalam bentuk kutuk. Ya. Saya nggak bisa seperti Daud. Maka saya percaya yang datang tidak akan seperti itu. Karena Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan datang melampaui kekuatan saya. Amin. Ya kan? Dia akan berikan jalan keluar. Ya. Mungkin terowongan yang sempit, pengap dan panas. Tapi yang penting saya keluar dari kesesakan itu. Ya, saya percaya Tuhan saya. Saya tahu. Daging saya lemah. Tapi Tuhan bisa beri saya roh yang kuat. Jadi kalaupun saya tergelincir oleh keinginan daging saya hanya minta roh Tuhan menyadarkan saya, menginsafkan saya. Lalu percaya bahwa dia bisa melepaskan semua akibatnya. Atau memberi kekuatan kepada saya untuk menanggungnya. Oke. Itu. Jadi bisa saya simpulkan adalah, ketika kita sadar bahwa kita sudah diampuni, pendeta. Ya. Benar-benar sudah diampuni. Itu memberikan kekuatan. Ketenangan. Gitu ya. Tanpa kekuatan. Apakah saya cuma ngomong doang? Saya berkali-kali merasakan ini. Ketika saya sadar, oke, saya salah. Serahkan semua kesalahan itu kepada Tuhan. Saya letakkan karena memang harus kepadanya saya serahkan kesalahan dan dosa saya. Ya. Saya bilang, Tuhan, tolong tanggung ini. Aku nggak sanggup tanggung. Setelah itu saya tenang. Sampai saya bisa berkekuatan bilang begini. Roh yang ada padaku, yaitu rohmu, lebih besar daripada penderitaan yang harus kutanggung. Saya sampai sering ngomong begitu. Dan itu terjadi. Apalagi kalau saya sering afirmasi, saya dengung-dengungkan, dan memang di jiwa saya tidak ada rasa itu. Saya yakin antara dua itu yang terjadi. Kalau enggak prosesnya dibatalkan, akibatnya dibatalkan, akibat dari kesalahan dan dosa saya, dibatalkan oleh pelayanan roh, pelayanan kasih karunia, atau roh itu memberi kekuatan kepada saya untuk menanggungnya. Sehingga saya merasakannya seperti tidak terjadi apa-apa. Tahu nggak? Bahkan sering sekali kesalahan saya nih. Kesalahan saya, Yoni. Jelas-jelas kesalahan saya. Yang membuat pekerjaan saya hilang. Mata pencarian saya. Stop.
Tapi ketika saya serahkan semua ke tangan Tuhan, kesalahan saya dan dosa saya ini, lalu saya diberi kekuatan. Oke, aku datang memelihara. Kamu tahu, yang seharusnya saya terima gaji 1.600.000, itu jadi 5 jutaan. Jadi seolah-olah saya seperti tidak menanggungnya. Tetap saya kehilangan pekerjaan saya, kehilangan rezeki saya. Tetap, artinya tidak berubah keadaan itu. Tapi ternyata digantikan dengan berkat yang lebih besar. Saya cerita aja tuh. Semua orang tahu. Karena kesalahan saya disiplin oleh organisasi. Ya kan? Saya kehilangan pekerjaan saya. Saya tidak lagi mendapat gaji saya. Yang seharusnya menjadi penghasilan saya. Ya kan? Tapi setelah saya serahkan semua kesalahan dan dosa ini sama Tuhan. Dan saya tenang. Dan saya percaya Dia akan pelihara. Bulan berikutnya saja saya sudah mendapatkan penghasilan lebih dari 5 juta. Seperti saya tidak merasakan 3 kali lipat. Waktu motor saya dicuri, dirampas dari rumah tempat saya melawat. Di rumah seorang yang bekerja di kedutaan Amerika. Masih terlihat saya. Motor itu dibawa lari. Saya nggak punya duit lagi. Tapi saya bilang, Tuhan ganti. Benar-benar diganti Tuhan. Bulan depannya saya dapat yang baru. Dan tidak pernah saya bayar sampai dia lunas. Walaupun itu judulnya saya cicil. Hilang nama saya dalam perkreditan. Hilang raib, tak bisa dijelaskan. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang menuntut sampai detik ini. Sudah lebih 15 tahun terjadi. Saya mendapatkannya. Dan masih banyak lagi kisah seperti itu. Jadi apa yang saya takutkan tentang masa depan? Tuhan pasti pelihara. Yang pasti kasih karunia ini tidak membuat saya jumawa sehingga saya menikmati dosa. Itu bukan. Saya diinsafkannya akan dosa. Kalau roh kebenaran itu datang, roh kasih karunia, roh Kristus, saya insaf dosa saya. Jadi bukan license to sin, bukan. Tapi saya mau buktikan bahwa memang benar-benar kasih karunia mengubah air tawar, air kotor menjadi anggur manis. Dari kutuk menjadi berkat. Dari kutuk menjadi berkat. Iya. Nah, serius. Terlalu banyak. Satu malam ini pun nggak cukup untuk mengkisahkan kasih karunia ini yang terjadi pada hidup saya. Makanya saya bersuara lantang. Saya tertawa tentang masa depan. Iya. Karena dalam kesalahan sekalipun, saya masih tetap diberkati Tuhan. Apalagi tidak. Apalagi tidak ya. Apalagi tanpa beban. Karena kesalahan dan dosa itu kan membuat kita guilty feeling. Rasa bersalah. Sekali lagi rasa bersalah itu yang menarik semua penderitaan kita datang kepada kita. Apalagi maksudnya tidak bersalah. Oh iya. Itu pasti setiap hari Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Oke. Begitu. Jadi di dalam kesalahan kita nih, kita manusia lah, kita sering berbuat salah. Jadi guilty feeling secukupnya aja gitu lah ya. Maksudnya jangan kelamaan, tapi lebih sadar bahwa Tuhan saya salah, ampuni saya, berikan kepada saya kekuatan untuk melalui ini, dan berikan mujizat, dan saya sudah diampuni Tuhan, dan saya akan melihat. Saya tetap berkemenangan gitu ya. Tanda berduka cita terhadap dosa yang tidak benar, yang dapat justru menarik energi penderitaan berdatangan singgah dalam kehidupan kita adalah ketika kita larut terus dalam duka cita itu dan kita tidak punya kekuatan lagi untuk memperbaikinya. Itulah duka cita yang salah. Itu bukan keinsafan. Itu hanya penyesalan yang membawa ketakutan dan cuma sekedar rasa kapok. Bukan itu. Saya sempat kemarin merasakan itu. Karena benar-benar saya sayang banget sama bapak saya. Tapi menyesal saya ketika saya ternyata nggak tahu, nggak bisa membaca maksud-maksud dia selama penderitaannya. Saya pengen Tuhan mengulangi lagi. Saya pengennya Tuhan mengulangi lagi waktu itu. Menarik mundur saya ke waktu yang sebelumnya supaya saya bisa perbaiki. Itu kan hal yang gitu. Tidak perlu. Tapi apa? Akhirnya saya rubah langsung switch. Belief system saya. Dari sekedar penyesalan ke dalam keinsafan. Insaf beda. Maka energi saya yang seharusnya saya bilang, oh ini saya harus gunakan kepada orang tua saya yang tidak sempat saya rawat kemarin itu dengan baik, maka saya buat kepada mama saya sekarang yang masih ada. Itulah keinsafan yang benar. Keinsafan yang sejati, yang oleh karena Roh Kudus Tuhan
itu membuat kita produktif dan mengisi semua kekosongan dan tuntutan dari kesalahan yang semula. Gitu. Kita jadi mengisinya. Bukan jadi hanya sekedar menyesalinya, ya kan? Apalagi membuatnya memanggil-manggil duka citanya ke dalam hidup kita. Gitu ya. Oke. Baik, Pendeta. Kurang lebih sudah sejam ya? Ya. Kurang lebih ya. Nah, saya mau sedikit summarize saja bahwa pembelajaran kita di meditasi Alkitab di waktu ini adalah dalam Mazmur bagian 2, kita membahas bagaimana Raja Daud dalam kesesakan yang mana ada konflik gitu ya, dan dikhianati bahkan oleh anak kandungnya, dan itu sangat rumit, dan dia pasti punya maju kena mundur kena, dan dia akan selalu sulit untuk ambil keputusan, Pendeta. Dan pada akhirnya dia sampaikan di dalam nyanyian Mazmur, yaitu Mazmur Daud di dalam kitab yang Mazmur 3 tadi, bahwa dengan nyaring ia berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Artinya betul. Ketika dia berserah dan dia naik ke gunung Tuhan, jadi dia naik ke gunung Tuhan, artinya dia mencari Tuhan. Tuhan itu menjawab dari gunung yang kudus, artinya memang ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Daud untuk dia lepas dari kesesakan. Meskipun pada akhirnya ada satu korban di sana, yaitu anaknya sendiri. Namun pada akhirnya Tuhan tetap. Daud ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Baik, Pendeta mungkin bisa ada kesimpulan tambahan? Ya, sebagai kesimpulan, kalau kita menghubungkan tentang nubuatan pada umumnya orang menafsir tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya kan, kabar-kabar celaka atau kabar baik di masa akan datang, tergantung kepada fokus kita yang mana. Kalau kita fokus kepada kabar celaka itu akan datang memang benar menghampiri kita. Dan kalau kita fokus dan menikmati kabar baik, kabar kenikmatan, maka dia akan datang pada kita. Itu sebabnya nubuatan tentang masa depan adalah masa depan itu sendiri. Memang ada. Tapi hanya pada siapa? Bukan pada orang fasik. Kepada orang yang suka damai. Orang yang senang kepada kebenaran. Ini Daud telah berhasil mendidik anaknya tentang supaya tidak khawatir tentang masa depan. Salomo bilang begini dalam Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bahkan dia melihat, Salomo melihat di dalam diri Abisak, istri pertamanya. Dia sebagai wanita yang cakap dan tertulis dalam Amsal 31. Di dalam diri Abisak ini ada masa depan yang indah. Kenapa? Karena Abisak itu sendiri tertawa tentang masa depan. Lalu tertawa melihat masa depan. Sekalipun dia dengar kabar celaka, tapi dia hanya melihat kabar tentang yang baik di masa depan. Jadi mindset kita tentang masa depan, tentang fokus kita kepada apa, itu yang akan mendatangi kita. Amin. Daud juga menulis tentang masa depan yang begitu banyak. Dia bilang, orang yang penuh damai tahu tentang masa depan, menikmati masa depan. Hanya ada damai di hatinya, apapun kabar celaka. Itu sebabnya hari ini kepada kita semua yang selalu mengklaim diri sebagai umat pilihan. Jangan habiskan energimu, waktumu, pikiranmu, rasionalitasmu, intelijensimu hanya untuk mengutak-atik tentang kabar celaka dari antikristus. Itu kuno. Itu sesuatu yang tidak akan membawa manfaat dan berkat apapun kepada dirimu. Malah kau memanggil apa yang menjadi kekhawatiranmu dan ketakutanmu. Itulah yang akan mendatangi engkau. Segala celaka akan datang. Untuk apa takut kepada antikristus kalau kita sudah memiliki Kristus? Tapi afirmasi terus ke dalam pikiranmu. Supply ke dalam jiwamu. Segala yang manis, yang indah didengar, yang sedap didengar. Yang dianggap kebajikan. Yang nikmat. Yang mencerahkan. Yang membawa ketenangan dan kelegaan. Maka itulah yang akan datang kepada kita. Hari ini ketika kita menatap sekuntum mawar. Apa yang kita lihat? Apa yang menjadi fokus kita? Kelopaknya yang indah atau durinya yang tajam. Yang mana menjadi fokus kita akan menentukan nasib hidup kita. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Baik, luar biasa Pendeta. Pendeta juga boleh pimpin dalam doa closing ya. Bapa yang baik, malam ini ada kabar baik tentang masa depan kami. Kami belajar dari Daud. Anak yang kau berkati, panglima yang engkau muliakan, dan raja yang kau angkat tinggi. Di dalam seluruh kehidupannya ada ketenangan, kelegaan. Sekalipun
celaka dan kabar celaka tentang masa depan ada di hadapannya, tapi dia fokus kepada apa yang akan memberkatinya. Itu sebabnya kesalahan dan dosanya tidak lebih besar daripada kasih karunia Allah. Maka dia diberkati untuk selama-lamanya. Bagi kami semua, angkatlah tangan berkat-Mu, berkatilah kami dengan kabar baik ini. Kasih karunia Tuhan yang abadi, yang mengagumkan, amazing grace, biarlah menjadi bagian kita selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Baik, terima kasih pendeta. Baik saudara, apabila saudara ingin belajar Alkitab lebih lagi, ingin didoakan, aku bahkan konseling dan dikunjungi oleh pendeta, saudara bisa sampaikan ke nomor telepon yang tertampil di layar kaca saudara ya. Sampai jumpa di minggu depan dan jangan lupa bahwa hiduplah dengan kasih karunia Allah, dan meskipun dalam kesesakan, biarlah kita punya mental kasih karunia dari Allah. Yes, amin. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.